Yo what's up, kembali lagi di channel Animelogi. Di video review kali ini, gue bakal mereview anime JoJo Bizarre Adventure Part 1 atau JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood, yang merupakan part pembuka dari 6 part anime JoJo yang sudah diadaptasi sejauh ini. JoJo Part 1 sendiri berada di season 1 anime ini, namun hanya ada di 9 episode pertama. Sesudah itu dilanjutkan dengan JoJo Battle Tendency yang reviewnya akan di video terpisah. Anyway, JoJo no Kimi no Yaboken Phantom Blood adalah seri manga legendaris yang menjadi pembuka dari JoJo Bizarre Adventure. Manga ini karya Hirohiko Araki yang rilis pada 2 Desember 1986 sampai 13 Oktober 1987 dengan jumlah 44 chapter dan 5 volume. Manga ini pertama kali diadaptasi pada 2004, lalu diadaptasi lagi dalam bentuk movie pada 2007, dan yang bakal gue review yang diadaptasi oleh studio David Production pada fall 2012 dengan jumlah 26 episode. Episode 1-9 untuk Phantom Blood dan sisanya untuk Battle Tendency. Di My Animalist mendapatkan rating 7,88 dan berada di ranking 813 dengan genre action adventure supernatural. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di video ini gue bakal review 9 episode pertama yang diadaptasi dari Phantom Blood. Seperti biasa, gue sebisa mungkin gak akan spoiler kepada kalian. Oke, lanjut. まだまだ安心するなよ、ジョジョ。このまま親指をこいつの目の中に突っ込んで殴りにかかる。George Joestar adalah orang tajam melintir yang saat itu dirampok dan secara kebetulan diselamatkan oleh Dario Brando, yang sebenarnya sih itu tidak benar. Dia sendiri memiliki utang budi kepada Dario karena hal ini. Dan waktu pun berlalu, Dario sebelum akhir-akhirnya menyuruh anaknya Dio Brando untuk tinggal di keluarga Joestar. 最低の父親だったぜ。一番の金持ちになれだと。ああ、なってやるとも。利用できるものは何でも利用し。 Jonathan Joestar, anak tunggal dari George Joestar. Dia adalah anak yang baik, polos, dan sopan. Namun kehidupannya berubah sengsara ketika Dio Brando datang tinggal dengan keluarga Joestar. Dan ya, sinopsis non-spoilernya kira-kira seperti itu. Dan itulah pengenalan singkat dan sinopsis dari JoJo Phantom Blood. Dan saatnya masuk ke review JoJo no Kimi no Yaboken Phantom Blood. Dari segi cerita, menurut gue part 1 standar dan template banget. Wajar saja Phantom Blood sendiri diadaptasi dari manga yang sudah dibuat 3 dekade lalu, dan hal seperti inilah yang menginspirasi karya-karya zaman sekarang. Bisa dibilang JoJo Phantom Blood menjadi salah satu standar anime action shonen saat ini. Transisi ceritanya cepat hingga yang agak kurang, namun masih sangat bisa untuk dinikmati. Di 2 episode awal, anime ini pure sinetron, di mana ada anak orang kaya baik hati yang kehidupan damainya diinvasi oleh orang luar. 危険でね、心配ないよ。決して人は噛まないから。何をするんだ! Namun ketika ada trik licik dari dia mulai ketahuan, ceritanya makin dalam dan dar. Konsep vampir di anime ini pun sangat menarik dan seru sekali, ditambah kekuatan Hamon yang semacam teknik pernapasan, yang ketika fight scene sangat seru. まったくだぜ。常識が麻痺しちまって疑問にも思わなかったが、一番の謎はあんただぜ、ゼペリのおっさん。 Soal untuk cerita di part 1 ini memang agak boring. Bahkan gue setuju kalau part ini yang paling rendah dibandingkan dengan part-part lain. Namun kalian jangan men-skip part ini karena part inilah yang menjadi fondasi awal untuk keluarga Joestar dan pastinya keberlanjutan. あれか、一瞬のうちに魚者を串刺しにしたのは。
JoJo di part ini sekaligus JoJo perdana dari 6 part yang sudah diadaptasi sejauh ini. The good guy, the humble, the wise man, a kind person yang saking baik gampang banget ditipu bernama Jonathan Joestar. Jonathan adalah tipe karakter yang baik, polos dan benar-benar menjunjung tinggi harga diri dan kebaikan. Bahkan saking baiknya, lawannya saja sampai kagum dengan dia dan memutuskan untuk tobat. こいつは正真正銘精神的にも紳士だ。気に入ったぜ。あんたの名前を聞かせてくれ。ジョナサン・ジョースター。 Di awal cerita, Jonathan ditampilkan sebagai bocah manja kaya raya yang hidup damai di rumah mewahnya. Namun kehidupannya berubah ketika bertemu saudara angkatnya, Dio, yang merusak kehidupannya. もうジョジョの食器を下げたまえ。ね、今晩は食事抜きだ。ディオが来てからお前を甘やかしていたのを悟った。親として恥ずかしい。ディオの作法は完璧。 Memang, Jonathan awalnya kayak terima nasib saja. Namun makin tumbuh dewasa, Jojo makin sadar dan berusaha ngelawan Dio. Puncaknya ketika kematian sang ayah yang membuat Jonathan semakin bertekad mengalahkan Dio dengan belajar teknik Hamon sampai jago. Karakter Jonathan sendiri memang kesannya sangat boring karena karakter seperti ini sudah sering kita lihat, bahkan mungkin menjadi patokan anime shonen sama sekarang. Bahkan salah satu faktor yang ngebuat gue malas nonton part 1 ya Jonathan sendiri yang memang sangat mainstream. 仮面の骨神は脳から人間の隠された未知の能力を引き出したに違いない。とするとディオを倒す可能性。 Dan gue bakal ngebahas nilai jual di part ini, yaitu salah satu villain paling ikonik, yaitu Dio Brando atau kita kenal sebagai Dio. このディオだ。 Seorang pemuda haus kekuasaan yang rela melakukan segala cara untuk mencapai puncak. Pure evil benar-benar ada di karakter gila satu ini. Sejak awal cerita hingga selesai kita ditunjukkan seberapa jahat si Dio ini. Ditambah ketika dia mendapatkan kekuatan membuat dia semakin menakutkan. Pengembangan Dio sebagai villain sudah sangat pas. Karismanya sebagai seorang villain kuat dan amat sangat terasa. Ditambah voice actornya yang membuat Dio sebagai villain paling ikonik makin dapat. Desain karakternya, sifatnya, voice actingnya, hingga motivasi benar-benar membuat Dio sebagai villain yang sangat mengerikan. Jo Bro, aka teman-teman Jojo di part ini ada dua, yakni Robert E.O. Speedwagon dan William Zeppeli. Kedua karakter ini sejak pengenalan hingga berakhir seri part 1 sama-sama memiliki porsi yang sesuai, ikonik, dan pastinya berguna. Mulai dari Zeppeli, ia merupakan orang yang mengajarkan Jonathan teknik Hamon. Ya, bisa dibilang dia adalah guru bagi Jonathan. Zeppeli berasal dari Italia dan bertujuan untuk menghancurkan topeng batu yang diambil oleh Dio. Zeppeli ini orangnya bisa dibilang cukup nyentrik, berani, dan sangat menjunjung tinggi kebaikan. Lalu ada the best guy, Robert E.O. Speedwagon, seorang mantan tukang palak yang tobat ketika dikalahkan oleh Jonathan. Setelah tobat, Speedwagon adalah temannya setia dan selalu berada di sisi Jonathan. Terlepas dari minim kemampuan bertarung, namun setidaknya Speedwagon memiliki manfaat di pertarungan, yakni sebagai komentator. さっきまでの怒りと憎しみに歪んだ顔ではない。母親と会話する息子のように安らいでいる顔だ。 Kata yang pantas untuk mendeskripsikan visual dari anime ini adalah bizarre.
Ya, bizarre atau aneh. David Production selaku studio yang mengadaptasi manga JoJo sangat sukses dan membuat kita semua terpukau dengan visualnya. Desain karakter yang sangat bizarre dan anti mainstream, literally JoJo pada umumnya. Karakter sangat unik, semua kekar parah yang memang sesuai dengan manganya. Belum dengan warna yang bervariasi terutama di scene-scene tertentu yang membuat anime ini sangat kaya akan visual. Ditambah dengan pengembaraan setting waktu, tahun abad 18-nya pun sangat terasa. Dan brutalnya JoJo terutama ketika memasuki episode 3 benar-benar sadis. Bahkan sensor sekalipun feel-nya dapat banget sadisnya. Musik di JoJo Part 1 sendiri sangat gue suka. Soundtracknya didominasi oleh suara biola yang mana sesuai dengan setting waktu ceritanya, yakni akhir abad 18. Paus kerajaan dan orang kayanya berasa banget. Bahkan lagu tema JoJo sendiri adalah musik orkestra yang benar-benar epic parah. Lalu opening songnya Sono Chino Sadame yang ketika mendengar lagu ini niat kita untuk berjoget benar-benar meningkat parah. Dan terakhir ending songnya Roundabout yang sejak part 1 dirilis 1 dekade lalu hingga sekarang menjadi meme populer di anime. Makna yang bisa gue ambil sesudah nonton part 1 adalah motivasi. Kita penonton ditunjukkan Jonathan dan Dio yang bagai dua sisi mata koin. Dio memiliki motivasi untuk jadi yang terbaik, yang rela melakukan cara kotor untuk menggapainya. Lalu ada Jonathan yang memang baik hati. Dia memang ingin jadi yang terbaik, tapi dia melakukannya dengan cara baik, bahkan melibatkan teman-temannya dalam prosesnya. Jonathan sendiri bahkan sejak awal ingin berteman dengan Dio. Di kehidupan ini pun demikian, kita kadang butuh namanya sebuah motivasi untuk membuat kita terus maju. Karena motivasi itulah yang menjadi pembakar semangat dalam berproses dan ketika dalam keadaan sulit menjadi pengingat untuk terus maju. Kita jangan seperti Dio yang memiliki motivasi yang salah dan eksekusinya pun salah. Berujung kegagalan, bahkan semua orang yang dikenal tidak ada bersama-sama dengan Dio. Berbeda dengan Jonathan, dia memiliki motivasi yang baik, tujuan yang baik, dan eksekusinya pun baik. Dan apa yang terjadi? Semuanya berhasil. Bahkan hingga cerita selesai pun dia hidup bahagia dengan orang tersayangnya. Jadi apakah JoJo Part 1 wajib untuk ditonton? Jawabannya ya pastinya harus tonton. Terlepas dari part 1 ini yang memang bosenin dan tempat banget. Namun jika kalian memang ingin menonton anime JoJo, maka kalian harus nonton dari part 1 agar feelnya dapet dan pastinya sebagai pengenalan untuk dunia JoJo. Dari segi visual, musik, dan lain-lain gak usah diragukan sama sekali. David Production terbaik dalam mengadaptasi anime JoJo. Overall, gue untuk anime JoJo adalah 7,5 dari 10. Jadi itulah review gue untuk JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood aka JoJo Part 1. Untuk part 2 nya sendiri gue bakal
ini review di episode selanjutnya. Jadi jika kalian suka dan mau menonton review part 2, jangan lupa